luka yang tidak tampak. Diselingkuhi bukan hanya pengkhianatan terhadap cinta, tetapi juga terhadap kepercayaan. Luka itu tidak selalu tampak di permukaan. Kadang tidak ada darah, tidak ada tangisan histeris, hanya diam yang panjang dan hati yang perlahan retak di dalam. Namun bagi seorang Stoik, pertanyaannya bukanlah, mengapa ini terjadi pada saya? Melainkan, bagaimana saya seharusnya merespons ini dengan kebajikan? Stoicisme tidak menjanjikan bahwa hidup akan bebas dari penderitaan. Justru ia mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian dari hidup, dan hanya kebijaksanaan yang bisa mengubahnya menjadi kekuatan. 2. Apa yang bisa kita kendalikan? Epictetus mengajarkan satu prinsip utama. Ada hal-hal yang berada dalam kendalimu, dan hal-hal yang tidak. Pasangan kita, meskipun kita cintai sepenuh hati, bukan milik kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah cara kita berpikir tentang apa yang terjadi, cara kita merespons secara sadar, pilihan kita untuk bertumbuh atau hancur. Diselingkuhi adalah peristiwa. Rasa hancur adalah reaksi kita terhadap peristiwa itu. Dan Stoik sejati akan belajar memisahkan keduanya. 3. Emosi, musuh atau sahabat? Dalam Stoicisme, emosi bukan untuk ditekan, tapi untuk dipahami. Marah, kecewa, merasa dibohongi, semua itu manusiawi. Tapi kita tidak boleh menjadi budaknya. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, jika kamu bisa menderita dengan tenang, maka kamu telah mengalahkan penderitaan itu sendiri. Kita duduk dengan rasa sakit. Kita tidak melarikan diri darinya. Kita menatapnya, belajar darinya, dan membiarkannya mengajar kita tentang ketidakkekalan, tentang keterikatan yang berlebihan, tentang betapa dalamnya kita berharap dari sesuatu yang rapuh, manusia. 4. Memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diri sendiri. Forgiveness bukanlah penghapusan rasa sakit, tetapi pelepasan beban. Kita memaafkan bukan karena orang itu pantas dimaafkan, tapi karena kita pantas untuk damai. Dendam adalah api yang memakan diri sendiri. Dalam Stoicisme, tidak ada ruang untuk menyimpan api yang membakar batin. Seorang Stoik akan berkata, dia telah membuat pilihan buruk. Itu urusannya. Tindakanku adalah menjaga diriku agar tetap berada di jalan kebajikan. 5. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sebuah pandangan alamiah. Filsuf Stoik melihat dunia sebagai bagian dari logos, akal semesta yang mengatur segalanya. Apapun yang terjadi, terjadi karena memang bisa dan layak terjadi. Bahkan kesalahan dan pengkhianatan punya tempat dalam tatanan alam. Bagi seorang Stoik, kesetiaan pasangan tidak dijamin oleh cinta, tapi oleh kehendaknya sendiri. Dan kehendak manusia tidak bisa dipaksakan. Maka, ketika kesetiaan itu runtuh, itu adalah bagian dari realitas. Bukan kebetulan, bukan kutukan, tapi kesempatan untuk bertumbuh dalam kebijaksanaan. 6. Apa yang bisa kita ambil dari reruntuhan ini? Dari kehancuran, kita membangun ulang. Tapi kali ini dengan dasar yang lebih kuat. Keteguhan batin, bukan ketergantungan pada orang lain. Dikhianati membuka mata kita, bahwa terlalu banyak bergantung pada cinta orang lain bisa menjadi jalan menuju kehancuran diri. Seorang Stoik mencintai dengan sepenuh hati, tapi tidak melekat. Cinta sejati adalah memberi, bukan menggenggam. Kita bertanya, apakah saya telah menggantungkan kebahagiaan saya sepenuhnya pada orang lain? Apakah saya telah menutup mata dari tanda-tanda keburukan demi mempertahankan harapan? Apakah ini waktunya saya belajar mencintai dengan kebijaksanaan, bukan dengan nafsu akan kepemilikan? 7. Jalan keluar, keheningan dan kesadaran. Setelah amarah dan air mata, akan datang keheningan. Disitulah tempat seorang Stoik menemukan kekuatannya. Kita menyadari bahwa penderitaan ini bukan milik kita sendiri. Banyak yang telah melaluinya dan bertumbuh karenanya. Kita juga akan bertumbuh. 8. Kembali pada diri. Stoicisme menekankan bahwa manusia harus hidup selaras dengan kebajikan, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Diselingkuhi adalah ujian dari semuanya. Apakah kita bisa tetap adil terhadap orang yang menyakiti kita? Apakah kita bisa tetap bijaksana saat hati kita berantakan? Apakah kita cukup kuat untuk tidak membalas dengan keburukan?
Apakah kita bisa menahan diri untuk tidak dikendalikan oleh emosi? Bukan karena kita tidak terluka, tapi karena kita tidak membiarkan luka itu merusak siapa kita sebenarnya. 9. Di balik luka, ada kebebasan. Akhirnya, kita menyadari, pengkhianatan itu bukan akhir. Stoik bukan berarti dingin dan tidak peduli. Stoik berarti tetap tenang dalam kekacauan, tetap teguh dalam cobaan, dan tetap baik bahkan ketika dunia tidak berlaku adil. Kita tinggalkan orang itu, atau kita beri kesempatan. Itu keputusan rasional, bukan emosional. Tapi yang pasti, kita tidak lagi menjadi budak dari luka. Kita telah melewati badai, dan sekarang kita tahu, tak ada yang bisa mengambil ketenangan batin kita, kecuali jika kita menyerahkannya sendiri. Kita tidak memilih untuk diselingkuhi, tapi kita bisa memilih untuk tidak hancur karenanya. Dan di sini ada langkah-langkah sikap yang bisa kita ambil terhadap orang yang telah menyelingkuhi kita. 1. Nilai ulang. Apakah orang ini layak ada dalam hidup kita? Pertama-tama, lakukan penilaian rasional, bukan emosional. Tonya Can. Apakah dia menyesal dengan tulus dan siap berubah? Apakah ini kesalahan sekali atau bagian dari pola? Apakah saya bisa mempercayainya lagi? Atau hanya berharap bisa? Seorang stoik tidak membenci, tapi juga tidak memaksakan diri bertahan dalam hubungan yang tidak lagi mencerminkan nilai kebajikan dan saling hormat. Jika jawabannya menunjukkan bahwa dia tidak akan berubah atau tidak layak untuk dipercaya lagi, maka 2. Lepaskan dengan martabat, bukan dengan dendam. Marcus Aurelius berkata, orang yang bersalah pada kita sudah cukup dihukum hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Artinya, kita tidak perlu menghukum atau membalas. Hidup mereka sendiri sudah mengandung akibat dari tindakan mereka. Kita, sebagai manusia yang ingin hidup bijak, memilih untuk melangkah pergi tanpa racun di hati. Melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan bisa jadi adalah bentuk keberanian tertinggi. 3. Maafkan, tapi tidak harus melanjutkan hubungan. Memaafkan dalam stoisisme bukan berarti melupakan atau membiarkan. Ini berarti, kita tidak menyimpan dendam. Kita tidak membiarkan luka itu meracuni hidup kita. Tapi, kita tetap menjaga batas yang sehat. Kalau mereka sudah menunjukkan bahwa mereka tidak menghargai hubungan itu, mengapa kita harus terus bertahan hanya karena takut sendiri? 4. Tetapkan batas dan perlindungan diri. Seorang stoik hidup dengan autarkeia, kecukupan diri. Jika seseorang merusak kedamaian kita, maka menjauh dari orang itu bukan bentuk kebencian, tapi perlindungan diri. Ambil jarak mental dan emosional. Bangun kembali hidup dan nilai diri kita tanpa bergantung padanya. 5. Gunakan peristiwa ini sebagai latihan jiwa. Setiap penderitaan adalah bahan latihan untuk kebijaksanaan. Epictetus berkata, orang bijak tidak mengeluh atas apa yang terjadi, tapi menjadikannya kesempatan untuk melatih kebajikan. Tanyakan pada diri, apakah saya bisa bersikap adil dalam menghadapi pengkhianatan? Apakah saya bisa tetap tenang meskipun dilukai? Apakah saya bisa menjadi contoh kedewasaan di tengah keburukan? Jika iya, maka kamu telah menang. Bukan atas dia, tapi atas dirimu sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Situasi sikap stoik dia menyelingkuhi akui rasa sakit. Jangan menyangkal dia tidak berubah tinggalkan. Tanpa benci dia meminta maaf evaluasi secara rasional. Bukan karena emosi atau belas kasihan kamu ingin damai maafkan. Lepaskan dendam kamu ingin tenang fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Dirimu sendiri. Kita tidak bisa memilih bagaimana orang memperlakukan kita. Tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita merespons mereka. Lalu bagaimana membalas pengkhianat itu? 1. Bangkit dan perbaiki dirimu. Tidak ada balas dendam yang lebih menyakitkan daripada melihat orang yang mereka lukai menjadi lebih bahagia, sukses, dan kuat tanpa mereka. Orang yang paling menyesal adalah yang melihat mantannya bersinar tanpa dia. Fokus pada kesehatan fisik dan mentalmu. Perbaiki penampilan jika kamu ingin, bukan demi dia, tapi demi dirimu. Kembangkan skill, karir, dan pergaulanmu. 2. Jangan kejar atau tunjukkan kepedulian. Kalau kamu tetap menunjukkan rasa sakit atau kepedulian, itu justru memberi dia kekuatan. Yang paling bikin penasaran dan nyesel itu justru ketika kamu tidak menghubungi dia sama sekali, no kontak, atau tidak mengomentari hubungan barunya.
Tidak posting sindiran di media sosial. Terlihat benar-benar fine, meskipun dalam hati masih proses. 3. Bersikap elegan, bukan drama. Jangan posting aib dia atau cerita selingkuhannya kemana-mana. Mungkin itu bisa bikin dia malu sesaat, tapi akhirnya malah kamu yang terlihat kecil. Orang yang bersikap dewasa dan tenang dalam menghadapi pengkhianatan biasanya lebih dihargai, dan itulah yang bikin dia menyesal diam-diam. 4. Biarkan waktu karma bekerja. Kalau dia tipe yang tega selingkuh, besar kemungkinan dia akan mengulangi polanya. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Biarkan hubungan barunya membongkar siapa dia sebenarnya. Jangan berharap balasan dari semesta untuknya. Tapi percaya, orang yang main-main dengan hati orang lain, hidupnya tidak akan tenang selamanya. 5. Fokus pada kebaikan yang akan datang. Setiap akhir hubungan adalah kesempatan untuk memulai yang lebih baik. Orang yang mencintaimu dengan setia tidak akan membuatmu merasa diragukan.